Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu. Untuk pembelajaran hari ini, kita belajar tentang organ gerak hewan dan manusia yang bersubtema manusia dan lingkungan. Ayo kita simak. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keberagaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Ayo kita jawab. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Perlu kita ketahui bahwa jumlah penduduk di Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir dari 13.466.000 pulau yang ada. Itu menurut Kepala Badan Informasi Geospasial dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki keberagaman suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas keberagaman latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Di sini ada gambar peta. Ayo kita lihat. Kita amati peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Itu peta dari Sabang sampai Merauke. Apa kalian tahu pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ya, betul sekali, Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa itu terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi, yang paling padat penduduknya itu adalah Pulau Jawa. Karena banyak terdapat provinsi-provinsi, daerah-daerah di Pulau Jawa tersebut. Dan di sini ada pakaian adat. Pakaian adat dari berbagai daerah, yaitu yang pertama ada Ule Balang, itu dari daerah Nangro Aceh Darussalam. Yang kedua ada Ulos, Sumatera Utara. Dan ada Melayu dari Riau, ada pakaian Atulang Bawang itu dari Lampung, dan masih banyak lagi dari berbagai daerah. Kalau yang sebelah sini yang pakai kerudung merah itu bagian dari Betawi, daerah DKI Jakarta. Kita lanjut ya. Kita seringkali jumpa dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang di sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu contoh lingkungannya ada di sekolah. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu, yang pertama ada memilih teman hanya yang kaya saja. Yang kedua menyontek. Yang ketiga berkelahi. Dan keempat mengejek teman. Itu tidak boleh dilakukan di sekolah karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, contoh lingkungan di rumah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya itu bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Itu tidak baik dan tidak boleh dicontoh. Dan yang ketiga, di sini ada masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasilanya itu, yang tidak boleh diikuti itu tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, mencuri, menganiaya teman,
melakukan kekerasan atau mabok-mabokan di lingkungan sekitar. Itu tidak boleh. Dan lanjut ya, banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia ini. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Di sini ada yang tahu faktor-faktor tersebut itu apa aja? Yang pertama, ada nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, ada wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, ada letak geografis dan strategis. Yang keempat itu, besarnya jumlah penduduk. Yang kelima, keberagaman, suku, agama, ras, dan golongan. Dan yang keenam, beragaman, budaya, sosial, dan ekonomi. Jadi, perlu kita ketahui keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia ini berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Cukup sekian pembelajaran hari ini dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.